Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tak kuat menanjak truk lindas 2 pemotor. Cemburu, suami bunuh istri dengan senjata tajam. Pengendara motor jadi korban begal. Hujan deras yang mengguyur kota Serang menyebabkan sejumlah kawasan terendam banjir. Salah satunya Jalan Trip Jamak Sari Cinanggung yang merupakan jalan akses utama menuju Pasar Induk Kerau Kota Serang. Bahkan ketinggian banjir mencapai 50 cm. Banyak pengendara roda 2 yang memilih memutar untuk mencari jalan lain. Namun tidak sedikit pengendara yang nekat melintas hingga kendaraan mereka mogok di tengah banjir. Banjir yang terjadi di daerah ini bukanlah yang pertama kali. Banjir sering terjadi jika hujan turun lebih dari 1 jam. Selain curah hujan tinggi, banjir terjadi akibat buruknya drainase yang ada di pinggir jalan sehingga tidak bisa menampung air hujan. Oh, ini udah mogok bang. Iya. Udah 300 meter ini nyorong ini. Aduh. Udah berapa bang? 300. Udah 300 meter? Iya. Iya. Kalau banjir di sini dasarnya bagaimana bang? Sering, tiap hujan deras di banjir. Tiap hujan banjir terus iya. Ya? Jadi sering banget gitu. Jadi 2 tahun sekali pasti banjir. Tiap hujan banjir apa gimana? Enggak, kalau hujannya sekitar 3 jaman itu enggak banjir. Kalau 5 jaman itu biasa banjir. Kalau tahun-tahun ini mudah-mudahan enggak gitu. Warga dan pengguna jalan berharap ada tindakan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki sistem drainase agar permasalahan banjir di wilayah Cinanggung bisa segera diatasi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,9 kg dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Sabu-sabu ini disita petugas BNN dari tersangka asal Aceh yang dikirim ke Jabodetabek. Pemusnahan dilakukan di hadapan 3 tersangka yang merupakan satu jaringan. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu mengujinya di laboratorium. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan dengan cara di blender dan dibuang ke dalam toilet. Hingga saat ini petugas BNN masih mengembangkan kasus pengedaran sabu-sabu ini untuk menangkap pelaku lain. Kami tangkap di tol Merak Jakarta KM 12. Itu ya. Kemudian yang kedua kita tangkap di rumah kontrakannya. Yang kedua itu yang tadi sebutkan saya, ini terjadi tanggal 18 Juni, itu tersangkanya sudah umur 68 tahun. Dua-duanya ini adalah jaringan dari Aceh. Pengungkapan penyeludupan ini setelah petugas menangkap 1 tersangka di tol Merak, kemudian berlanjut menangkap 2 pelaku lain di rumah kontrakan yang ada di Kota Tangerang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Menjelang pemilu serentak yang digelar tahun 2024, sejumlah spanduk partai dan bakal calon anggota legislatif mulai bermunculan di pinggir jalan. Seperti yang terlihat di pagar kantor Bupati Lebak, sejumlah spanduk terpasang tak beraturan sehingga mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan. Selain di pagar kantor Bupati, spanduk dan baliho yang hampir sebagian besar merupakan bakal calon presiden dan legislatif ini juga banyak terpasang di sejumlah ruang publik serta pohon-pohon yang berada di sejumlah ruas jalan. Tidak adanya ketegasan dari Satpol PP dan aparat lainnya menjadikan semerawutnya spanduk dan baliho. Kondisi ini pun mulai dikeluhkan masyarakat termasuk para mahasiswa.
Saya selaku masyarakat Mas Bitung saya sangat menyayangkan dengan adanya pemasangan baliho. Padahal hari ini memang belum masanya kampanye. Dan memang banyak baliho sekarang tuh lebih kepada sifatnya politis gitu. Nah makanya sangat menyayangkan. Ini juga merusak pandangan daripada masyarakat umum gitu. Apalagi ini kan di ruang publik gitu. Masyarakat berharap pihak terkait lebih tegas agar pemasangan spanduk bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden bisa lebih tertib. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.